Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23, sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa bangun kembali pada pagi hari. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 atau pada tanggal 23 Sivan 5781, diambil dari Bilangan 14 ayat 1 sampai 3 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita pada pagi hari ini. Dapat Ellen berkata demikian, dan seluruh jemaat itu mengangkat dan mengeluarkan suaranya, dan orang-orang itu menangis panjang malam itu. Dan seluruh Bani Israel bersungut-sungut terhadap Musa dan Harun, dan seluruh jemaat itu berkata kepada mereka, seandainya saja kita tidak mati di tanah Mesir, atau seandainya saja kita mati di padang gurun ini. Lalu mengapa Elohim Yahweh membawa kami ke negeri ini untuk mati oleh pedang? Istri dan anak-anak kami akan menjadi barang rampasan. Tidakkah lebih baik bagi kami untuk kembali ke Mesir? Saudaraku, perikop bacaan yang baru saja kita dengarkan, kita baca adalah tentang orang Israel memberontak. Hal ini adalah setelah mendapat berita dari pengintai-pengintai yang sudah masuk ke tanah Kanan dengan keadaan bagaimana orang-orang di tanah Kanan yang memiliki tubuh yang tinggi dan besar-besar, saudaraku, dan menyebabkan mereka ciut, saudaraku. Moral mereka, motivasi mereka menjadi ciut, sehingga mereka melakukan pemberontakan dan bersungut-sungut kembali kepada Musa dan Harun tentang mengapa mereka harus dibawa ke negeri ini dan akan menyerahkan istri dan anak-anak mereka kepada pedang. Inilah pemikiran mereka, saudaraku, bangsa itu. Padahal di depan mata sudah merupakan suatu negeri yang dijanjikan oleh leluhur mereka yang akan menjadi milik mereka. Saudaraku, bila kita renungkan dalam perikop yang kita baca ini, karya Bapa Yahweh yang begitu besar memimpin bangsa Israel ini, mulai dari keluarnya dari Mesir, saudaraku, saat di Mesir juga dengan 10 tulah, di mana di sana Bapa Yahweh menunjukkan kebesarannya kepada seluruh dewa-dewa yang ada di Mesir, saudaraku. Tidak ada kuasa dewa manapun yang dapat mengalahkan kekuatan dan kebesaran Bapa Yahweh, saudaraku. Dan ini dinyatakan saat bangsa Israel akan dibawa keluar dengan 10 tulah. Semua ilah-ilah atau dewa-dewa bangsa Mesir ditaklukkan oleh kuasa dan otoritas Bapa Yahweh. Demikian juga saudaraku dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun, kondisi alam yang panas, yang dingin, semua situasi alam, baik itu keadaan situasi binatang-binatang yang memang binatang-binatang yang berbahaya, saudaraku, demikian juga terhadap orang-orang yang menghambat mereka, semuanya dilalukan oleh adanya kuasa dan otoritas Bapa Yahweh menyertai bangsa ini. Tiba saatnya mereka juga akan masuk ke tanah negeri yang dijanjikan ini. Bangsa Israel kembali bersungut-sungut, saudaraku. Begitu besar kuasa dan otoritas dan kasih Bapa Yahweh terhadap bangsa ini, menyertai, melindungi bangsa ini. Namun, saudaraku, bangsa ini tetap tidak melihat hal itu. Dan di dalam pemikiran bangsa ini kembali bersungut-sungut, saudaraku. Bangsa ini menghendaki semua yang dilakukan seolah-olah seperti baik adanya dan diterima beres seperti itu, saudaraku. Tidak melalui suatu proses yang harus mereka kerjakan. Inilah karakter-karakter mereka, saudaraku. Dan ini menjadi renungan bagi kita, bahwa kebesaran Bapa yang sudah begitu besar menyertai bangsa ini, menyebabkan di titik terakhir akan menguasai suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Mereka kembali ciut, saudaraku. Mereka memiliki moral lebih bagus kembali lagi, dan mereka akan mencari pemimpin untuk kembali untuk menuju kepada Mesir, saudaraku. Dan ini menjadi renungan bagi kita. Dan
Bila kita lihat renungan pagi ini, disinilah Bapa yang menunjukkan kebesaran dan keagungannya, saudaraku. Bahwa dihadapkan dengan kuasa dewa-dewa apapun, bahkan dihadapkan dengan kuasa kondisi alam apapun, bahkan sekarang mereka akan menghadapi kekuatan besar apapun manusia raksasa, selama ada pertolongan Bapa Yahweh, selama Bapa Yahweh ada bersama bangsa Mesir ini, maka semuanya akan ditaklukkan, saudaraku. Inilah kebesaran Bapa Yahweh yang dinyatakan. Demikian juga kita dalam menjalani kehidupan kita. Seberapa besar pun mungkin kita melihat sesuai kasat mata hambatan yang kita akan hadapi, saudaraku, di depan kita, ataupun permasalahan yang kita hadapi. Selama Bapa Yahweh berserta kita dan kita menyerahkan semuanya ke dalam kuasa dan otoritas Bapa Yahweh. Sama seperti halnya leluhur-leluhur iman kita ini. Bapa yang tetap menolong kita, saudaraku. Bapa yang tetap melihat kita. Bapa yang tetap mendengar seruan-seruan daripada anak-anaknya. Mempelai-mempelainya berseru kepadanya. Karena disinilah kita mengandalkan kebesaran dan keagungan Bapa Yahweh. Karena sesungguhnya sesuai kasat mata kita tidak mampu menghadapi, sama seperti bangsa Israel tidak mampu secara akal manusia untuk menghadapi orang-orang yang raksasa yang sudah ada di daerah tanah Kanaan ini. Sementara mereka sebagai pendatang dalam hal tentu kesiapan lebih siap yang berada di penduduk setempat, saudaraku. Mereka mengenal medan, mengenal situasi yang ada. Namun bangsa Israel adalah pendatang yang akan masuk dan akan menyerang. Secara manusia memang tidak mungkin, namun di hadapan Bapa Yahweh tidak ada yang tidak mungkin, saudaraku. Karena itulah yang menguatkan kita, menguatkan iman kita yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, yang sudah memberikan contoh kemenangan-kemenangan yang luar biasa, yang dahsyat. Kuasa ilah-ilah lain tidak ada yang mampu mengalahkan kebesaran dan keagungan Bapa Yahweh. Kondisi alam apapun tidak dapat menghambat kuasa dan otoritas Bapa Yahweh. Demikian juga kekuatan besar manusia apapun akan ditaklukkan. Karena ada Bapa Yahweh menyertai bangsanya. Karena ada Bapa yang menyertai hidup kita saat ini. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa ya, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.